Oke guys, balik lagi di channel Radit Tema Suara di session Gaming with Adit. Nah sekarang kita bakal main game online Soccer Manager. Ini adalah game simulasi sebagai manajer sepak bola. Ya bisa kalian lihat sendiri logonya OSM. Nah jadi kita mulai dari profil saya ya kan. Saya sebagai Kyle Williamson. Saya menamai diri saya di game Kyle Williamson. Oke, ini semua hometown. Favorit klub saya FC Bayern, Manchester City, dan Real Madrid. Favorit player saya Lewandowski, Cristiano Ronaldo, dan Lionel Messi. Moto saya adalah defeat is a delayed victory, atau artinya adalah kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, bisa dilihat ini adalah boss coins ya. Jadi kalau kita punya boss coins banyak bisa beli pemain. Nah ini buat transfer pemainnya juga. Jadi untuk lebih lanjut saya bakal jelasin di gameplaynya. Mari kita mulai aja. Jadi ini episode 1 ya guys. Jadi ini teman-teman ya. Nah ini pertandingan pertama saya, pertandingan perdana saya. Ya kan, klaim bonus saya. Oke, ini saya bakal menanganin negara Jerman di Liga Negara. Oke, ini bukan Euro, bukan Piala Dunia, ini Liga Negara. Jadi di sini dicampur beberapa negara di sini buat tanding di grup. Kayak apa ya namanya? Kayak Premier League gitu-gitu, liga-liga Eropa gitu. Tapi ini bergulirnya dengan negara, oke. Jadi bisa dilihat saya memilih negara Jerman, ya. Terus kita lihat ada Timo Werner ya kan, Timo Werner. Terus squad saya nih ya, komposisi squad saya ada Timo Werner di front, jadi striker dia poacher. Terus ada Thomas Muller di right wing, Julian Draxler di left wing, Sane di left midfielder, Julian Brandt di right midfielder, and Toni Kroos di defensive midfielder, Nico Schulz di left back. Jadi untuk match ini saya jadiin dia left back aja, nggak jadi wing. Ini juga begitu juga Kimmich right back, nggak jadi right wing back. Nah di back itunya tengahnya ada Hummels sama Sul, ini center back. Kipernya ada Manuel Neuer. Oke, untuk yang belum tahu, ini saya pakai ini 4-3-3B ininya formasinya. Nah, yang bedain 4-3-3A sama B ini adalah 4-3-3A menyerang, 4-3-3B defensif. Jadi saya lebih milih defensif karena memang ini squad G2 dari yang pernah main ini. Bisa dilihat ini kita lagi training Kai Havertz sama Kehrer sama Trap nih, ada tandanya berarti lagi training. Di bench kita ada Ilkay Gundogan, ada Peterson sebagai forward ini. Ini harusnya forward kan, kita nggak punya stok forward lagi kan, cuma 4. Jadi kita masukin Gundogan. Terus ada Leon Goretzka, Royce, Boateng, Rudiger, sama Ter Stegen. Nah ini buat cadangan-cadangan lain yang nggak masuk bench. Ada Kai Havertz, Jonathan Tah, Matthias Ginter, Thilo Kehrer, sama Kevin Trapp. Sama ini ya, ini juga bisa training ya kan, kita training. Jadi saya bakal jelasin fitur-fiturnya aja dulu. Ini saya lagi training si Niels Peterson, dia biar bisa naik overallnya ya kan, ratingnya. Terus kayak Havertz nih, dia tuh talenta muda kita, wonderkids. Ini juga Thilo Kehrer, wonderkids kita. Kevin Trapp sebagai kiper lapisnya Neuer ya kan, masih 29 tahun, masuk dalam kategori kiper muda. Oke, jadi di sini ada timernya.
Nih kalau kita ini matchnya 14 menit lagi, sementara trainingnya ini 2 jam lagi. Jadi yang pemain yang training itu nggak bisa ikut match kecuali jadi bench, tapi di match bisa terjadi apapun, bisa dia masuk lapangan di menit berapa. Ini biodata saya, nggak tahu ini tulisannya tiba-tiba Arab begini, padahal nama saya bukan Arab. Lihat. Oke, kita ke home, terus ya jangan lupa ya, ini di follow nih IG, Twitter, sama Facebook. Download juga di Google Play bisa, di App Store juga bisa. Oke, sekarang lagi ada event yang namanya Event Legend. Saya juga baru tahu, kan saya baru-baru main ini dan bagus. Nih ada Nicolas Anelka, legend dari Prancis. Ada Zinedine Zidane juga kan dari Prancis. Hamid Altintop, ini legendnya Turki nih. Terus ada Kolo Toure dari legendnya Cote d'Ivoire. Terus Eric Abidal, legendnya Barcelona sekaligus Prancis. Kayak di sini nih tuh bisa kita lihat itu butuh bos coin yang banyak, sementara bos coin saya. Dan kalau mau beli bos coin kita lihat, bagi yang punya duit banyak tinggal beli. Mahal, euro, dia makanya euro, jadi mahal. Nah ini bisa dilihat Hugo Lloris 97 ratingnya di kiper. Dia itu. Jadi yang buat atribut-atribut lainnya ini gak ngaruh. Yang diputihin yang ini misalnya nih tuh rating-rating ini, itu tuh apa, overall dia gitu, rating dia. Listen, Liverpool. Sebenarnya harganya nggak mahal-mahal banget sih. Cuma bos koinnya aja, bos koinnya mahal. Bos koinnya mahal banget. Nah kita lagi berusaha jual Tilo Kehrer seharga 26 juta. Iya 26 juta 9. Terus ada Hamid Altintop dan ini bukan punya saya ya, punya saya yang kuning yang jual. Jadi ini bisa jual beli pemain juga ya. Karena ini league-nya league negara, jadi kita jual negara, jual pemain yang dari negara ini, abaikan aja di klubnya, abaikan. Jadi misalnya Giroud ya, kita beli Giroud, nah Giroud jadi timnas Jerman gitu. Nih kalau nggak percaya kita lihat ya. Oke kita lihat ini ya, league ini saya paling susah nih, paling saya pikir nih yang bakal menang nih Prancis ya, menang Liga. Karena lihat tuh, dia naturalisasi Messi dan apa, overall ratingnya itu 101. Terus dia juga naturalisasi Neymar, Coutinho, terus juga Ederson Moraes. Dan kita bisa lihat tuh backnya 90 semua, sama kayak saya sih 90 semua, cuma dia punya Lionel Messi, apapun bisa terjadi. Ini transfer tuh kan, di apa ya, di transfernya ke ini itu dari liga-liga lain ya, makanya bisa ditransfer ke klub juga gitu. Juga bisa kita offer juga, kita offer nih, misalnya kita tawar, biasanya nggak sanggup sih tawar Messi itu. Kalau mau mungkin, oh dia udah gelar World Star 1 ya. Pokoknya kalau attribute atau overall ratingnya udah nyampe 100 ke atas, udah nyampe World Star 1, udah ada lambang bintangnya, berarti harganya mahal banget dan itu bagus banget. Dan ini harga yang paling dia inginkan mungkin. Ini orang ini Perancis yang punya, yang jadi manajer Perancis ya. Kalau mau jual Messi paling harganya segini gitu. Nih duit saya, lihat segitu, mana mau beli. Nah contohnya begitu ya. Oke, jadi di sini ada friend list juga ya, friend list. Jadi kita bayar ini pakai 4 bos coin, terus kita friend list. Jadi friend listnya itu bakal simulasi tuh kayak ini. Kita simulasi 3-1 lawan Polandia. Ini nggak tahu tiba-tiba gitu.
Jadi ini juga dilihat ini next matchnya bakal berapa menit, terus wasitnya juga sekeras apa dia. Nama wasitnya ini udah lisensi ya, wasit lisensi FIFA Pro ya. Tuh ada Sergei Karasev, mungkin ada Denis Aitekin juga. Yang bagi kalian yang nggak tahu Denis Aitekin yang wasit yang itu ya tahu lah itu. Oke, lagi oh iya, taktik saya, jadi saya bisa taktik saya ini benar-benar kayak buat manajer gitu, yang biar kita simulasi latihan jadi manajer. Saya pakai passing game, jadi bisa dilihat ini ada style of play-nya, ada passing game, wing play. Jadi buat yang wingernya bagus nih bisa coba wing play. Terus counter attack kayak jurusnya Sir Alex Ferguson kan, parkir bus, defensive counter attack counter attack seperti Zinedine Zidane juga bisa. Terus counter attack-nya Mourinho dan lain-lain. Nah, shoot onside ini mungkin gimana ya, pas dia dapat bola dan udah deket gawang itu dia langsung shoot aja, nggak mikir, langsung shoot aja. Terus long ball, kita main long ball ini kalau lawannya itu make mid apa attacker yang banyak, jadi mungkin bisa strikernya 4 atau 5. Ya nggak mungkin sih 5 sih, cuma bisa aja 5. Tapi di game ini mungkin nggak ada 5 ya strikernya. Jadi misalnya forwardnya 4, midfielder 2 kan biasanya, center back-nya 3, mungkin mainnya long ball. Kalau saya pakai passing game aja biar kayak tiki taka gitu. Terus selain tacticsnya, forwards attack only, ini buat strikernya, ini buat midfielder yang kuning, bisa protect defense, push forward, bantu tuh, atau standing position. Tapi saya bantu protect defense karena saya pakai 4-3-3-B jadi defensif. Terus attack only itu buat ke depan, terus ini support yang tengah atau ke belakang, dia bantu defend. Kalau ini defend deep, ini jagain doang. Terus bisa support midfield, dia bantu ke tengah atau attacking fullbacks. Jadi Kimmich sama Nico Schulz bakal maju, backnya disisain 2. Tapi saya milih defend deep karena 4 fullbacks jadi nyerang bertahan aja. Terus pressing, ini style pressing kita close down opposition aja, jadi nggak terlalu pressing banget. Stylenya offensive ya, attacking lumayan, tapi jangan 100% offensif ya karena kita defensive tactics. Terus temponya bisa quick passing, bisa one touch soccer, play around the back, slow build up, play possession. Dan saya nyaman sih make quick passing 65 aja. Oke, ini bisa defensif, bisa nih ya, park the bus, defensive, neutral, park the bus, all out defense, all out offense. Jadi semuanya nyerang, semuanya. Oke, jadi ini saya 65 aja. Oke, close down opposition ini bisa balance, bisa sit deep, don't press, bahkan don't press, atau nih press high up the field, semuanya di press. Oke, mungkin saya coba ininya 60 saja. Terus tacklingnya, style tacklingnya kita bisa pilih antara normal, agresif, reckless. Bahkan tuh reckless itu parah sih, kayak Roy Keane gitu, dia jadi kayak preman, lebih parah dari agresif. Tuh lihat ekspresinya. Careful ya, tanpa tackle, atau saya pilih normal karena ada tackle juga berarti. Offside trapnya bisa dipilih yes atau no, saya pilih no. Ini bisa zonal marking atau main marking, tapi lebih cocok main marking buat yang defensif ya. Jadi game ini kita belajar buat jadi manajer yang baik dan benar. Oke, ini ada negotiation, jadi misalnya kita tawar pemain gitu, kita transfer misalnya, transfer list. Misalnya ya, nggak ada di sini.
Mana hey? Hey. Oke, jadi sini ya. Specialist negotiations. Aduh, maaf, agak nge-lag ya. Oke, ini jadi kita lihat squadnya Netherlands kan. Terus kita reply. Kita over. Duh, sorry. Duit saya nggak cukup, jadi coba kita ini over, terus kita confirm. Terus kita langsung ke negotiation jadinya. Considering over nih, kita tawar. Oke, jadi saya cancel aja karena saya nggak butuh part. Soalnya per lapis 3, 2 dan 3 saya udah gila. Ini spesialis nih, jadi kapten. Kita bisa milih kapten dan Neuer aja. Terus siapa yang taking penalties? Werner untuk saya, free kicks Toni Kroos, dan cornernya Kimmich. Jadi nggak bisa diganti-ganti, cuma bisa satu orang doang ya. Jadi kanan kiri corner Kimmich, free kick Toni Kroos, penaltinya Werner nggak bisa diganti, kaptennya Neuer. Terus apa lagi? Oh, roster ini adalah sebutan untuk squad ya. Di sini namanya roster. Jadi ini squad saya. Oke. Boateng, Ginter, Neuer. Oke, kita bisa ke stadion juga. Kita bisa upgrade capacity-nya sampai level berapa. Ntar ada itunya, level-levelnya. Ini field-nya, terus trainingnya, jadi bisa trainingnya lebih cepat gitu. Terus sponsors kita belum nentuin sponsors kayaknya. North Star mungkin apa ya? Jadi kita bakal nentuin Nintendo aja. Oke, jadi WWF ya untuk di stand, ini south standnya kita bakal pilih apa ya yang gede gitu. Oh ini kita lihat Xbox nggak gede. Oke, kepilih ini. Oh, match day 7 match day kita disponsorin Cruyff Foundation ya. Ini 7 match day, ini cuma 3 match day dari Nintendo, dan WWF disponsorin kita 4 match day. Ntar kita bisa cari sponsor lagi. Xbox One, Amnesty International, PS4, Together, oke, Xbox. Maaf ya untuk player PS4 ya, ini cuma buat di game ini aja. Sebenarnya Xbox atau PS saya sama aja. Board ini jadi kita dia kayak bos-bos tingginya gitu, kayak presiden klub sama staff-staffnya. Nah, jadi kita bisa resign juga sebagai manajer. Terus business club, push ad atau promo code. Saya belum punya promo code yang terbaru. Ini bisa scout ya, tapi as usual dia pakai bos coin juga, maksudnya pas dapat pemain barunya. Terus ada data analyze. Jadi data analyze ini dianalis, ini taktik musuhnya tuh. Side trap no, benar makin dia training campnya nggak pakai agresif shot on side ya. Jadi kita lihat line up nya. Oh, dia nggak liatin line up nya, tapi formasinya 4-2-3-1, jadi ya midfieldernya banyak, jadi kita bisa pakai defensive midfielder karena attackernya mungkin dikit ya, cuma satu, Depay doang. Oke, ini ada dokter ya, dokternya yang kalian tahu ini dokter kalau ada pemain yang sakit atau cedera ntar disembuhin, tapi nggak langsung ya.
misalnya yang sakit itu 4 matchnya dia bakal nggak ikut, absen karena cedera 4 match, jadi dikurangin bisa 2 match atau 3 match atau 2 match atau mungkin 1 match. Nah ini kalau ke suspend kartu merah. Oke, biasanya sih kalau ke suspend kartu merah 4 match, tapi ada yang 5 match. Oke, ini community-nya ya, jadi jangan lupa di follow Instagram, Twitter sama Facebooknya Game Basic Studio ini bikin. Nah bisa di download di App Store sama di Play Store ya. Bisa mainnya di PC. Ini buat ini nih, crew kayak apa ya namanya, league gitu di kayak apa ya namanya, kayak squad battles gitu loh, clan lah kayak di COC itu clan. Oke, kita game in play, jadi kita masih mainin gamenya karena ini simulasi, jadi kita tunggu game in play dan kita baru bisa play ini kalau udah simulasi. Oke, trainingnya masih 2 jam lagi rata-rata mainnya rating trainingnya. Lagi yang saya belum tunjukin, oke, standings, fixtures, kalian tahu lah yang kayak gini, schedule juga, cup untuk tim bawah-bawah doang, sama press room. Jadi kita bisa lihat press room ini buat news baru, kayak who will manage Iceland kan, there's the job of Iceland experience management, so this is fund manager kan, jadi dia tuh Force want to reach the ninth place this season. Oh, dia targetnya di posisi 9 untuk Iceland. Jadi manajernya belum ada yang bisa nanganin Iceland. Nah, Netherlands. Oke, jadi segitu dulu ya. Saya bakal cut video ini. Oke, thank you. Jadi saya lanjut lagi. Ya oke, semuanya teman-teman. Jadi aduh maaf banget nih nggak bisa dilihat soalnya ini simulasinya aneh ya, kalau di PC nggak bisa dilihat ya. Jadi kita lihat ini kita seri sama Belanda. Aduh, satu sama. Saya bilang, waduh squad saya nih kurang kuat kayaknya. Ini kita ada di papan tengah ya, jadi kita di posisi 6. Dah, Belgia di posisi 1 kan, sama Prancis. France. Oke. Ini saya nggak bisa berkata-kata. Coba kita lihat di results ya. Statistik saya. Ties, games played, scores. Kita nggak golin ya, 0-0. Kenapa bisa begini gitu? So kita lihat resultsnya ya. Patrick, Van Aanholt, Van Dijk. Waduh, kita nggak golin dong, tapi man of the match-nya si Kroos. Johan Cruyff Arena. Oh, kita main di kandangnya Netherlands, pantesan. Oke, jadi bisa dilihat resultsnya di sini. Italia menang lawan Iceland 2-1. Prancis menang lawan Poland ya. Spanyol lawan Kroasia menang. Belgia lawan Swiss menang. Dia jadi posisi 1, dia jadi posisi 2. Oke, Inggris menang lawan Portugal karena Cristiano Ronaldo sudah dijual ke Spanyol. Oke, kita lihat incoming matchnya. Match day kedua, kita bakal lawan Portugal tanpa Cristiano. Oke, kemungkinan besar kita bisa menang karena ini kita home match. Bisa dilihat kalau yang di kiri ini home. Spanyol akan berhadapan dengan Prancis.
Cristiano akan bertemu Lionel Messi. Kroasia bertemu Swiss, Polandia ketemu Iceland, Italia ketemu Netherlands atau Belanda, Inggris ketemu Belgia, dan Jerman ketemu Portugal. Saya bisa seri lawan komputer ya. Oke, kita bisa. Wow, kita di match ketiga lawan Belgia ya. Dan seterusnya. Ini untuk tim-tim papan bawah ya, yang degradasi. Mungkin. Kayaknya kita kurang beli pemain nih. Tapi duit kita pas-pasan juga sih. Ribery. Kok Ribery 80 ya, murah banget loh. Maksudnya ratingnya kecil banget. Tolisso mahal banget. Godin. Jadi saya ngincar si Pique buat jadi back sama Loris. Oke guys. Oke, jadi segitu aja untuk episode pertama dari Journey Germany Road to 5 stars. Ini ceritanya Jerman bakal dapetin bintang 5 ya. Oke. Germany Road to 5 stars. Ya, jadi segitu aja dulu buat episode 1. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terus follow Instagram saya, ada di deskripsi. Terus pencet tombol notifikasi ya, supaya kalian gak ketinggalan setiap saya upload video. Oke, dan jangan lupa nih follow Game Basic Studio di Instagramnya, Twitternya, Facebooknya juga di-download di Play Store dan App Store. Oke, sekian dari saya, Raditya Maheswara, di series Germany, di Gaming with Adit, di series Germany Road to 5 Stars. Segitu aja dulu. Saya pamit undur diri. Bye.